hal seperti ini, pertanyaan seperti ini, insya Allah akan kita masukkan ketika kita masuk ke jadwal dengan Pasar Jaya ya. Itu kapan Pak? Tanggal kapan Pak? Timingnya kemungkinan di Februari kali ya, karena Februari awal. Januari udah penuh. Awal Februari Pak? Pertengahan ke atas. Kalau itu kan kasusnya disebutnya tahun 2020 terjadinya Pak ya. Dan di route-nya itu juga udah berganti. Kemungkinan ada pemanggilan ke dirut yang lamanya, dirut yang menjabat saat tahun 2020. Ya pasti kan. Masyarakat ada yang tahu terkait dengan dugaan korupsi, ya sebaiknya melapor kepada KPK. Ya. Silakan melapor sehingga kemudian nanti bisa ada komunikasi lebih lanjut antara KPK dengan pelapornya. Yang pelapor itu dilindungi undang-undang, gitu ya. Pengayaan informasinya bisa dilakukan, ya. Kemudian verifikasi telaahan untuk memperoleh datanya bisa dilakukan, gitu. Jadi tidak kemudian disampaikan pada ruang-ruang publik ataupun di media sosial kan begitu ya, yang kemudian justru kontraproduktif dengan upaya-upaya kalau memang benar ada dugaan korupsi itu terjadi begitu ya. Kaitan suap yang jelas dia korupsi. Nah, ini belum terbukti memang karena masih harus dibuktikan di pengadilan. Tapa memalukan Anies. Gini kok mau nyapres. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Gila, Pasar Jaya bakal lelang 920 ton bansos beras busuk di gudang Pulau Gadung. Ada yang bersekongkol, hilangkan barang bukti nih. Kawal terus guys, jangan kasih kendor. KPK masih kicap nih. Sebelumnya beredar kabar dugaan korupsi bansos Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2020 mencuat dari cuitan Rudy Valingka melalui tweet akun Twitter Kurawa pada Senin 9 Januari 2023. Akun tersebut mengungkapkan ada 1.000 ton beras bansos yang hingga kini masih disimpan di gudang penyimpanan Pasar Jaya yang berada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan kini akun tersebut mengungkapkan kembali bahwa beras bansos yang tak layak konsumsi tersebut dilelang dengan harga yang sangat fantastis lewat akun Twitter pribadinya, mengungkapkan jika beras busuk tersebut dilelang dengan gambar-gambar pemanis beras 5 kg, yaitu paket bansos dan total beras yang dilelang sebanyak 920 ton dengan harga yang dipatok 4,6 miliar rupiah, di mana desa tersebut beras yang sudah busuk tadi untuk hewan sekalipun sudah tidak layak. Dan kabarnya ada oknum-oknum yang akan patungan untuk membersihkan barang bukti ini dari gudang Pulau Gadung. Terkait dengan batas akhir pelelangan adalah 31 Januari 2023. Diketahui pada akhir 2022, Pasar Jaya sempat mengajukan lelang terbuka kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL, namun prosesnya gagal. Karena itulah pihaknya bakal mengajukan kembali lelang pada akhir bulan ini. Seandainya pun ada yang membeli beras tersebut, palingan yang beli orangnya ya di kelompok-kelompok itu juga. Mana mungkin ada orang yang berakal sehat membeli beras yang kualitasnya seperti itu, apalagi dengan harga begitu fantastis. Seperti yang penulis bilang di awal, tadi untuk pakan hewan saja tidak layak. Dan juga kalau memang ada yang tembus itu beras dengan kondisi seperti itu busuk, rusak, dan bau, kemungkinan dialah bohirnya. Di sisi lain, oknum panitia lelangnya memang perlu diperiksa. Mereka memilih penawaran tertutup biar tidak ada yang tahu. Saya lihat KPKNL dan pemenang lelang, maka dari itu saya menantang KPK. Berani nggak? Pasti hari pelaksanaan minta data peserta dan siapa pemenang lelangnya. Kalau KPK memang berani, bisa dipastikan dong siapa-siapa yang ada di balik pelelangan itu. Sudah pastilah dia aktor utama untuk membersihkan barang bukti korupsi bansos beras busuk tersebut. Harusnya apa? Langsung bergerak ke lokasi dan melakukan pengusutan hingga tuntas. Ini benar-benar gila ya. Kalau semua beras rusak dan tidak bisa dipakai lagi, artinya triliunan uang terbuang percuma. Dan pertanyaannya, mengapa harus dilelang? Kan sudah tidak layak. Saya sih mengusulkan kepada Kemenkumham untuk menggunakan beras yang ditemukan di Pulau Gadung tersebut sebagai pakan bagi mereka yang divonis bersalah
di kasus korupsi, khususnya pada kasus terkait selain ada penghemat anggaran, lapas juga diharapkan akan memberikan efek menonjol secara berkesinambungan dengan kerugian negara yang begitu besar dan ada upaya-upaya penghapusan barang bukti. Seperti ini harusnya sudah cukup untuk KPK mengusut kasus ini. Angka kerugiannya bukan main, besarnya harus ada dugaan, tapi KPK diam-diam saja. Dan KPK kecap-kecap aja. Kan ataukah KPK mungkin sudah tahu, tapi hanya bisa mengendus-endus saja. Bukti-bukti yang diberikan oleh akun Kurawa seharusnya sudah memenuhi syarat menjadi viral. Biasanya banyak media yang suka memberitahukan sesuatu yang viral, tapi lucunya hanya anyep saja. Why? Apalagi bahasa sebelah dia membisu, pura-pura bego, berdoa supaya kasus ini lenyap begitu saja ditelan bumi. Gila, Pasar Jaya bakal lelang 920 ton bansos beras busuk di gudang Pulau Gadung. Ada yang bersekongkol, hilangkan barang bukti nih. Kawal terus guys, jangan kasih kendor. KPK masih kicap nih. Sebelumnya beredar kabar dugaan korupsi bansos Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2020 mencuat dari cuitan Rudy Valingka melalui tweet akun Twitter Kurawa pada Senin 9 Januari 2023. Akun tersebut mengungkapkan ada 1.000 ton beras bansos yang hingga kini masih disimpan di gudang penyimpanan Pasar Jaya yang berada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan kini akun tersebut mengungkapkan kembali bahwa beras bansos yang tak layak konsumsi tersebut dilelang dengan harga yang sangat fantastis lewat akun Twitter pribadinya, mengungkapkan jika beras busuk tersebut dilelang dengan gambar-gambar pemanis beras 5 kg, yaitu paket bansos dan total beras yang dilelang sebanyak 920 ton dengan harga yang dipatok 4,6 miliar rupiah, di mana desa tersebut beras yang sudah busuk tadi untuk hewan sekalipun sudah tidak layak. Dan kabarnya ada oknum-oknum yang akan patungan untuk membersihkan barang bukti ini dari gudang Pulau Gadung. Terkait dengan batas akhir pelelangan adalah 31 Januari 2023. Diketahui pada akhir 2022, Pasar Jaya sempat mengajukan lelang terbuka kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Namun prosesnya gagal. Karena itulah pihaknya bakal mengajukan kembali lelang pada akhir bulan ini. Seandainya pun ada yang membeli beras tersebut, palingan yang beli orangnya ya di kelompok-kelompok itu juga. Mana mungkin ada orang yang berakal sehat membeli beras yang kualitasnya seperti itu, apalagi dengan harga begitu fantastis. Seperti yang penulis bilang di awal, tadi untuk pakan hewan saja tidak layak. Dan juga kalau memang ada yang tembus itu beras dengan kondisi seperti itu busuk, rusak dan bau, kemungkinan dialah bohirnya. Di sisi lain, oknum panitia lelangnya memang perlu diperiksa. Mereka memilih penawaran tertutup biar tidak ada yang tahu. Saya lihat KPKNL dan pemenang lelang, maka dari itu saya menantang KPK. Berani nggak? Pasti hari pelaksanaan minta data peserta dan siapa pemenang lelangnya. Kalau KPK memang berani, bisa dipastikan dong siapa-siapa yang ada di balik pelelangan itu. Sudah pastilah dia aktor utama untuk membersihkan barang bukti korupsi bansos beras busuk tersebut. Harusnya apa? Langsung bergerak ke lokasi dan melakukan pengusutan hingga tuntas. Ini benar-benar gila ya. Kalau semua beras rusak dan tidak bisa dipakai lagi, artinya triliunan uang terbuang percuma. Dan pertanyaannya mengapa harus dilelang? Kan sudah tidak layak. Saya sih mengusulkan kepada Kemenkumham untuk menggunakan Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.